Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kesempatan ini kami akan membahas tentang sifat-sifatnya anjing. Sementara anjing dikenal adalah najis dan galak. Di sisi lain, anjing adalah satu-satunya makhluk yang mudah dijinakkan. Bahkan apabila sudah jinak, anjing bisa menjaga rumah, menjaga tanaman-tanaman, bahkan bisa menjadi anjing buru. Anjing pelacak. Mudah sekali. Di sisi lain anjing adalah ada yang tidak najis, ada anjing yang masuk surga. Contoh anjing Ashabul Kahfi. Maka dengan sebab itu telah tertera tersebut dalam kitab oleh ulama Nawawi, disebutkan karena ada sifat-sifat anjing yang 10 perlu dimiliki oleh orang mukmin. Satu contoh, fil kalbi asyru khisalin mahmudatin yanbaghi lil mu'mini alla yakhlu minha. Ada 10 sifatnya anjing yang terpuji. Ini sifatnya anjing adalah 10 terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pantas dimiliki oleh orang mukmin. Bisakah kita memiliki sifat anjing yang 10? Maka oleh Imam Nawawi disebutkan alla yakhlu minha. Apabila tidak bisa menguasai, memiliki sifat-sifat anjing yang 10, jangan sampai tidak ada kita sebagai orang mukmin salah satu sifatnya anjing. Seperti ini. Di antaranya sifatnya anjing adalah, satu contoh, awwaluha la yazalu ja'ian. Ini sifat anjing yang pertama. Yang pertama sifatnya anjing itu adalah selalu lapar, tidak mau kenyang. Kenapa? Sebab apabila kita kenyang, maka kita akan lemah. Apabila kita kenyang, berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kenyang, maka banyak kita tidur. Sifatnya anjing selalu lapar. Menyegarkan diri. Ini anjing. Disebutkan ulama, wahadihi sifatus salihin. Ini adalah sifat-sifatnya orang soleh. Orang soleh bukan banyak tidur. Mereka sudah tidak mau banyak tidur, banyak istirahat, karena tahu tidur itu adalah an-naumu mislul maut. Tidur adalah mislul maut, sama dengan orang mati. Ingat, ini sifat anjing yang pertama, anjing selalu lapar. Karena anjing bisa menjaga malam, tidurnya tidak semalaman suntuk. Ini satu contoh, ingat. Jadi mari kalau kita mampu memiliki sifat yang pertama, makannya sederhana agar segar untuk hidup menjaga malam. Kalau kita bagaimana? Sudah makan, sudah kenyang, makan nasi, cari ikan yang enak,
masih cari lagi bakso. Sudah kenyang, sudah segar, cari lagi lah martabak. Sudah kenyang, sudah segar, ditambahlah lagi mencari makanan-makanan yang lebih enak. Tujuan apa? Hanya kesenangan dunia semata. Maka ingat, sifat anjing adalah yang pertama, selalu lapar. Ini. Maka anjing itu langsing. Anjing langsing. Ia mau makan itu sampai itu mau model lah. Makan tu. Ibadah sangka. Itulah. Subuh tidak mampu bangun. Berat karena masih perutnya penuh dengan makanan-makanan masih belum selesai digisal dalam tubuh kita. Ingat. Yang kedua, sifatnya anjing adalah ya la yanamu minal laili illa qalila. Ini lebih berat lagi yang kedua. Anjing yang kedua, sifatnya anjing yang kedua, anjing tidak tidur pada waktu malam kecuali sedikit. Wahadihi min sifatil mutahajjidin. Ini adalah sifat-sifatnya orang ahli tahajud. Ingat. Jadi anjing sementara menakutkan, sementara galak, tapi terpuji sifatnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tidur pada waktu malam kecuali sedikit. Bisakah kita sebagai orang mukmin tidur waktu malam sedikit, bangun tengah malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah sifat yang terpuji. Kalau kita bisa seperti anjing, tidurnya sedikit, bangun pada waktu malam untuk ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tertera di dalam Al-Quran yang suci. Di dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada sebagian malam bangunlah solat tahajud, tinggalkanlah tidur sebagai tambahan dari ibadah wajibmu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu malam jangan tidur semalaman sontok, bangun pada waktu malam untuk solat tahajud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa ayyab'ansaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan ayyab'ansaka Allah, Allah bangkitkan kita nanti, dikumpulkan, ditempatkan pada tempat-tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu malam, tempat yang sunyi, sepi, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohonkan ampun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Pada waktu malam sepi sunyi, maka disitulah yang bisa meneteskan air mata. Karena betul-betul dia konsentrasi, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pesankan bahwa alam dunia bukan tujuan kita hidup,
tujuan kita hidup adalah akhirat. Dunia adalah jembatan. Ingat, tentu apabila kita ada di atas jembatan, pasti ada ujung jembatan. Setelah sampai di ujung jembatan, disitulah kita akan selama-lamanya. Ingat, pada waktu malam kita sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah Allah pesankan kepada kita agar kita selalu sujud, merendahkan diri, tawadu, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita sebagai umatnya agar kita tidak tidur semalaman suntuk, mengikuti sifat-sifat anjing yang kedua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu ta'ala rajulan qama minal laili fasalla. Allah sayang, Allah kasihan kepada seorang laki-laki yang bangun pada waktu malam, kemudian sholat pada waktu malam, sholat tahajud. Artinya itulah orang-orang yang sudah hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hidup akan pasti mengalami kematian. Setelah meninggal dunia, menuju dan mengadu kepada siapa? Kecuali kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kepada kita apabila kita bangun pada waktu malam solat tahajud untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian solat tahajud pada waktu malam. Setelah solat wa ayqadha imra'atahu, Allah sayang kepada seorang laki-laki setelah solat tahajud, kemudian istrinya dibangunkan pada waktu malam itu. Cekain bininya, cek Taurat tedu, agar sama-sama nanti masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in abad natuha bil ma'i wajhaha. Apabila enggan, istrinya tidak mau bangun, maka kata Rasulullah, percikkan airlah mukanya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didik dan binanah, latihlah istrinya sebagai pendamping hidup sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiarkan istrinya, karena itu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunlah kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki sebagai presiden rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga, hendaklah istrinya juga dipimpin terlebih dahulu. Kemudian anak-anaknya. Apabila suami tidak bangun pada waktu malam, tetapi istrinya yang bangun pada waktu malam. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahimallahu ta'ala imra'atan qamat minal laili fasallat. Allah sayang, Allah kasihan kepada seorang perempuan, yang bangun pada waktu malam, kemudian solat tahajud pada waktu malam. Allah sayang. Tidak mudah Allah sayang kepada kita manusia, kecuali ia mengikuti jejak ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ciri seorang istri yang solehah. Bukan kita bangun mengerjakan hal-hal yang lain. Bangun pergi ke pasar. Bangun hanya untuk buat kue. Bukan itu yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun terlebih dahulu mengambil air wudu, solat tahajudlah pada waktu malam, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi istri yang solehah. Tempatnya nanti akan ditempatkan pada tempat yang terpuji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayqadar zaujaha,
Kata Rasulullah, istrinya setelah solat, suami belum bangun, maka bangunkanlah suaminya. Bangunkan suaminya. Wahai abang tercinta, bangunlah. Sudah jam 3 untuk solat tahajud. Seperti itu. Ini adalah orang perempuan, seorang istri yang soleha, seorang perempuan yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah sayangkan mereka, maka tidak nutup kemungkinan mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in aba nadhuhat bil ma'i wajhahu. Apabila suaminya tidak mau dibangunkan, dia tidak mau bangun, masih enggan untuk bangun, seperti itu pula percikan airlah mukanya. Ambilkan air sedikit, bangun bang, bangun bang, bangun. Untuk solat tahajud pada waktu malam. Kenapa? Seorang istri adalah seorang istri yang beragama. Sudah tahu jalannya syariat Islam. Sudah tahu setelah diberi contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada waktu malam, bangunlah solat tahajud untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri, menghinakan diri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan ibadah wajibmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan sebab itulah semoga Allah bangunkan kita, Allah bangkitkan kita nanti di kubur kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhai Allah, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu anugerah nikmat yang sangat besar. Ingat, siapa yang tidak enak tidur? Hijab satu-satunya adalah kita tidur. Ini hijab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aturlah tidurnya kita. Ingat, bukan diperintah kita tidur semalaman sontok. Para pemirsa yang berbahagia. Maka dengan sebab itu, ingat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil laili wa ahsana salata akramahu Allah taala bi tis'ati asya'. Barang siapa yang solat di waktu malam, yakni solat tahajud, dan ia memperbaiki solatnya, tenang, khusyuk, konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan mereka. Allah anugerahkan mereka dengan 9 perkara, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khumsyatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Allah akan beri nikmat, Allah akan anugerahi mereka 5 di dunia, 4 di akhirat. Yang pertama, yang dunia, Allah selamatkan mereka dari malapetaka, dari segala macam penyakit. Allah balas ketenangan keluarganya, rizkinya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tampakkan asar-asar wajahnya orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disenangi oleh orang-orang mukmin. Orang-orang soleh senang kepada mereka. Orang yang senang solat tahajud malam, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti, setelah bangkit dari kuburnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan beri cahaya, muka mereka bercahaya, berseri-seri, akan mendapat nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana min ahli nur lam yakun min ahli nar." Apabila nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka mendapat cahaya, mukanya bersih, sinar berseri-seri,
setelah dibangkitkan nanti dari kuburnya, mereka bukan ahli neraka, mereka ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ini orang ahli tahajud. Maka ikutilah sifat-sifatnya anjing yang kedua. Maka dengan sebab itu perlu kita tiru. Ini adalah sifat anjing yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan nanti melewati syiratal mustaqim. Perjalanan 3000 tahun bagaikan halilintar yang menyambar. Allah mudahkan hisab amalnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang ahli tahajud. Pemirsa yang berbahagia. Ingat. Ini sekelumit tentang sifat-sifat anjing yang 10. Kesempatan ini kita bahas 2. Pertama adalah anjing selalu lapar, menyegarkan diri. Yang kedua, anjing tidak tidur semalaman sontok kecuali sedikit. Ini 2 sifatnya anjing yang saya bahas. Maka berikutnya nanti akan kita bahas sifat-sifat anjing yang ke-8-nya. Daripada kami Fakir Ulum, ingat, pesan kami mudah-mudahan mengandung hikmah, barokah, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dapat kita mengerjakan hal-hal yang telah diberi contoh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian daripada kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.